Oke, sudah saya rekam, kemudian saya bagikan dulu, presentasikan. Oke, bisa lihat layar saya ya? Bisa lihat layar saya? Bisa semuanya? Siapa nggak bisa? Oke, yang lain aman ya? Oke, Aman Pak, aman. oke. Kita mulai. Materi kali ini akan membahas tentang fitur mikrotik yang cukup banyak digunakan, gitu ya. Hampir yang menggunakan mikrotik, hampir semua menggunakan service ini, gitu ya. Nama service-nya adalah, ini saya nggak pakai slide. Nama service-nya adalah hotspot. Nah, hotspot pada mikrotik. Oke, di hotspot mikrotik ini eh, merupakan fitur dasar dari si mikrotik yang mana gunanya sebetulnya untuk membagikan akses jaringan melalui sinyal WiFi ya. Jadi melalui WiFi. Nah, biasanya ini diterapkan di jaringan-jaringan publik di mana autentikasinya menggunakan autentikasi berbasis web ya. Jadi nanti memasukkan user dan passwordnya itu di browser ya. Jadi biasanya kalau hotspot mikrotik itu eh, di sinyal di wifi-nya sini ini di open saja. Biasanya ini kan secure semua ya. Secure berarti ada passwordnya. Nah, biasanya ini di sini di open saja. Kemudian nanti begitu kita connect ke wifi-nya, otomatis nanti diarahkan browsernya untuk login. Nah, gitu ya, login. Nah, biasanya seperti ini mungkin yang teman-teman bisa lihat. Nah, mungkin teman-teman bisa pernah lihat gambar ini. Nah, kayak gini. Nah, ini biasanya kalau di kampus juga sama, gambarnya seperti ini. Open image ini, tab. Duh, kekecilan. Nah, ini kan biasa mungkin sering lihat gambar ini, login dan password gitu ya. Nah, ini di kampus juga menggunakan fitur ini. Ya, ntar saya kasih lihat gambar yang agak gede. Nah, kayak gini. Ini ya, gambarnya. Nah, biasanya ada gambar seperti ini, kemudian nanti memasukkan user dan passwordnya. Nah, ini adalah fitur hotspot. Nah, namanya biasanya hotspot gateway. Ya, fitur ini kenapa sering digunakan? Karena autentikasi keamanannya yang jauh lebih baik, gitu ya, dibanding menggunakan WiFi biasa. Oke, kita langsung saja kita coba. Saya coba praktekkan bagaimana mengaturnya. Pertama, tentunya ada mikrotik ya, ada mikrotiknya. Di sini saya mikrotiknya sudah saya reset, sudah tidak ada lagi pengaturan IP-nya 00, barusan saya reset. Kemudian saya menggunakan RB952, di mana di mikrotik ini terdapat dua akses point atau dua WiFi. Nah, jadi basisnya hotspot ini menggunakan jaringan WiFi gitu ya, jaringan WiFi. Nah, ini saya connect seperti ini. Nah, karena hotspot ini berbasis WiFi, otomatis WiFi-nya harus kita aktifkan dulu, gitu ya. Otomatis WiFi-nya harus kita aktifkan dulu. Jadi cara ngaktifin WiFi itu sudah pernah kita pelajari di pertemuan pertama setelah UTS, gitu ya. Ada di menu wireless atau di interface. Nah, ini di menu wireless, gitu ya. Di sini WiFi saya ada dua, ya, di mana WLAN 1 ini bekerja pada frekuensi 2,4, sementara yang WLAN 2 ini bekerja pada frekuensi 5 GHz ya. Nah, yang kita pakai di sini sementara yang pakai 2,4 karena tipe laptop saya tipe lapa gitu ya, yang hanya mendukung sampai jaringan 2,4. Jadi ini diaktifkan dulu seperti ini. Nah, sinyal WiFi-nya sudah aktif. Kemudian kita klik dua kali seperti ini. Di tab general ini kita kasih identitas saja di mana WLAN ini digunakan untuk hotspot. Hotspot. Jadi nanti supaya mempermudah kita dalam mengidentifikasi ya WLAN satu hotspot. Tapi ini tidak ada di sini. Nah, kita belum ada di sini.
karena ini cuma penamaannya saja. Oke, sudah di tab general, identitasnya untuk di Mikrotik sudah. Sekarang kita atur WiFi ini supaya dia bisa bekerja kemudian dideteksi oleh jaringan klien, ya. Nah, di wireless ini sama, saya menggunakan mode supaya si Mikrotik ini dapat diakses oleh klien, banyak klien, maka modenya harus diganti menjadi AP Bridge ini ya, AP Bridge, Access Point Bridge. Kemudian bandnya ini sudah juga saya dijelaskan, kita menggunakan 2 GHz dengan protokol B atau G, ya, atau bisa juga G atau N, ya. Kita pakai yang G atau N aja, karena yang baru-baru ini rata-rata menggunakan G dan N. Channel width-nya 20 MHz, kemudian frekuensinya saya pakai yang 2412 saja, gitu ya. Kalau mau diganti juga boleh. Ini kalau mau ngatur ini seperti yang pernah saya jelaskan, kita harus cek dulu di WiFi di access point kita yang terdekat, dekat dengan siapa, ada access point lain gitu ya, itu harus dicek frekuensinya jangan sampai sama. Ya. Kemudian di sini SSID-nya kita pakai kita kasih nama aja misalnya hotspot Mikrotik. Hotspot Mikrotik misalnya. Mikrotik. Jadi nanti yang tampil di sini adalah hotspot Mikrotik. Kemudian security profile-nya kita biarkan default. Jadi kalau yang waktu pertemuan pertama tuh security profile-nya kita aktifkan supaya itu menjadi autentikasinya dia. Jadi kalau mau connect ke WiFi harus pakai password. Nah sekarang dibiarin aja open nggak apa-apa gitu ya. Di open aja, ya di open. Kemudian di apply, kemudian di OK seperti ini. Nah, nanti tampil dipastikan WLAN hotspotnya terdeteksi dulu. Nah, ini WLAN hotspotnya sudah terdeteksi. Jadi pengaturan kita sudah berjalan. Jadi tinggal ini dikoneksikan saja. Ini statusnya adalah open. Nah, dibiarkan open. Oke. Nah, sampai sini access point standar sudah siap digunakan untuk service hotspotnya. Oke. Nah, saya lanjut dulu. Kalau suara saya kurang kedengaran nanti tolong aktifin mikrofonnya aja ya, kasih tahu. Kemudian bagaimana melakukan settingan hotspot? Settingan hotspot itu ada di menu IP. Ya, ada di menu IP. Nah, sebelum kita melakukan settingan hotspot, terlebih dahulu kita harus mengatur IP address yang mau digunakan. Ya, yang pertama kita harus atur dulu IP address yang akan digunakan pada jaringan hotspot. Nah, jadi kita atur dulu IP address-nya seperti ini. Kemudian kita tambahkan seperti ini. Nah, kita mau pakai jaringan berapa? Misalnya hotspot saya nanti mau saya pakai di jaringan 10.10.10. Ini berarti IP kelas A ya. Routernya menggunakan IP1 routernya, terus nanti subnettingnya kita pakai per 24, di mana per 24 ini menggunakan subnet 255.255.255.0 ya. Kemudian interface-nya tentunya kita pakai yang WLAN 1 yang dikonfigurasi hotspot tadi ya, seperti ini. Kemudian di apply, kemudian di OK. Nah, jadi jaringan hotspot nanti akan menggunakan IP 10.10.10. Oke. Ini ada yang baru gabung, saya pin dulu. Ini sudah ada 17 yang gabung. Nanti saya absen lagi ya terakhir ya. Saya lanjut dulu di sini. Oke. IP address sudah, sekarang waktunya kita setting hotspotnya. Nah, hotspot itu ada di menu IP, kemudian di hotspot seperti ini. Nah, ini di hotspot. Ya, IP hotspot. Ini tampilan pengaturan hotspotnya, tabnya ada banyak, ada server profile, user profile, aktif, host, dan seterusnya. Nah, nanti yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus membuat servernya dulu, server hotspotnya. Ya, server hotspotnya harus dibuat. Oke, cara membuatnya, nah perlu teman-teman ketahui,
bahwa hotspot MikroTik ini gabungan dari beberapa fitur yang ada di MikroTik. Salah satunya adalah gabungan dari DHCP server gitu ya, gabungan dari firewall. Jadi nanti begitu kita setting hotspotnya, maka firewallnya juga aktif gitu ya. Kemudian salah satunya juga gabungan dari web proxy. Jadi nanti begitu hotspotnya aktif, maka settingan proxy di MikroTik juga akan diaktifkan. Siapa tadi yang baru masuk itu? Ada yang baru masuk kayaknya tadi ya. Oke. Izin restart, gambarnya hilang. Ya, silakan di restart ya. Gambar saya tidak hilang ya. Untuk yang lain tidak hilang ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, kita buat dulu servernya. Cara membuat servernya yaitu dengan mengklik tombol hotspot setup seperti ini. Ya, tombol hotspot setupnya diklik seperti ini. Kemudian yang pertama ada yang ditanyakan adalah interface-nya mau yang dipakai apa? Tentunya yang dipakai adalah WLAN. Nah, WLAN-nya dipilih WLAN mana? Yang kita pakai sementara adalah WLAN 1 hotspot. Kemudian di next seperti ini. Nah, kemudian local address-nya of network adalah ini tadi 10.10.10. Jadi dia otomatis mendeteksi IP yang ada di WLAN 1 ya. Jadi kalau kita pakai WLAN 1, IP-nya ini otomatis nanti di sini juga dia mendeteksi. Kemudian di sini harus dicentang Mesquare. Mesquare ini adalah fitur di firewall. Fitur di firewall di mana firewall-nya ini salah satunya adalah NAT. NAT ini yang akan memberikan akses internet pada klien. Gitu ya. Jadi klien-klien yang terkoneksi nanti bisa internetan. Jadi ini otomatis juga diaktifkan oleh si hotspot. Jadi jangan lupa ini jangan dihilangkan seperti ini. Kalau dihilangkan otomatis nanti si klien tidak bisa akses internet. Ya, jadi pastikan dicentang. Kemudian di next lagi yang ditanyakan adalah pool of network. Nah, ini merupakan fitur dari DHCP server. Nah, DHCP server itu yaitu supaya nanti MikroTik mendapatkan, tunggu sebentar ya. Ntar ada telepon. Tunggu ya sebentar ya. Oke, sorry tadi terpotong ada telepon. Saya teruskan ya. Jadi di sini sampai DHCP server gitu ya. Jadi fitur DHCP server nanti akan diaktifkan setiap klien yang terhubung maka otomatis akan mendapatkan alamat IP. Nah, di sini IP-nya mulai dari 2 sampai 254 ya. Karena kita tadi pakai jaringan 10.10.10.1/24 maka dia dimulai dari 2 sampai 254. Ada yang baru gabung lagi nih. Oke, selanjutnya kalau di next lagi, siapa lagi nih baru gabung nih? Selanjutnya kita next lagi gitu ya. Kita next lagi. Nah, di sini ada ditanyakan lagi sertifikat untuk SSL-nya, secure layer-nya. Nah, ini untuk sementara kita none-kan saja gitu ya, karena kita tidak menggunakan sertifikat keamanan gitu ya. Keamanan ini SSL-nya. Jadi di none saja, di next. Kemudian SMTP servernya ini tidak kita gunakan, jadi dibiarin aja 00 seperti ini. Di next lagi.
Kemudian DNS-nya, nah jadi salah satu fitur yang diaktifkan oleh si hotspot ini yaitu tambahan lagi adalah DNS. Nah, DNS server. Jadi otomatis nanti DNS servernya akan diaktifkan. Nah, DNS servernya seperti biasa kita isi pakai OpenDNS dari Google yaitu 8.8.8.8. Kalau teman-teman ada fitur DNS lain tambahan, silakan diklik tambah seperti ini. Nah, biasanya kalau mau untuk memfilter website-website yang kira-kira mengandung konten negatif, biasanya kita menggunakan DNS Nawala gitu ya. Jadi nanti kita bisa cek di Google itu dicari aja searching DNS Nawala. Nah, ini kita next dulu seperti ini. Nah, DNS name ini diisi supaya nanti ini akan menjadi alamat si hotspot mikrotiknya. Jadi misalnya kita isi seperti ini, hotspot seperti ini, minus mikrotik .id. Nah, .id ya, titik .id. Jadi ini sebetulnya nanti ketika browser begitu kita connect ke WiFi-nya hotspot mikrotik ya. Kemudian otomatis browser terbuka. Nah, begitu dia terbuka, dia akan mengakses alamat hotspot mikrotik.id ini gitu ya. Nah, ini kan kalau di enter belum ada apa-apanya gitu ya, belum ada apa-apanya. Nah, nanti ini akan yang diaksesnya. Nah, ini sebetulnya penamaannya bebas. Penamaannya bebas sebetulnya. Jadi teman-teman bisa menentukan sendiri, misalnya ganti sesuai dengan nama daerahnya kah atau tempat tinggalnya boleh, silakan aja gitu ya. Kalau misalnya saya biasa pakai hotspot seperti ini aja settingannya. Ya, .id karena ini nanti yang dipanggil di sini. Jadi penamanya bebas, kita yang tentukan sendiri. .id, .com dan .net. Nah, biasa juga saya pakai .net seperti ini gitu ya. Nah, silakan saja. Terserah kita mengaturnya. Kemudian di next seperti ini. Nah, karena nanti basic loginnya, autentikasinya menggunakan user dan password gitu ya, ada login user sama passwordnya, maka otomatis begitu kita connect, kita tidak bisa ngapa-ngapain, tapi harus login dulu. Nah, maka dari itu si mikrotiknya minta user pertamanya sebagai admin itu siapa, gitu ya. Nah, di sini mau dikasih apa untuk user pertamanya, ya. Nah, biasanya administrator itu ngasih nama aja, usernya adalah admin. Nah, passwordnya apa gitu ya, kita tentukan. Di sini saya kasih aja passwordnya admin123. Ya, ini jadi akun pertama kita. Nah, akun inilah nanti yang akan membuat user yang lainnya, ya. Jadi user lain akan dibuat oleh ini. Ini kelihatan passwordnya. Kalau mau dikasih bintang, itu dikasih setting seperti ini, kemudian head password. Nanti di sini jadinya bintang-bintang, ya. Kemudian di next seperti ini. Nah, sampai sini muncul setup complete sukses. Artinya hotspot ini sudah berjalan. Begitu kita klik OK, maka servernya hotspot ini akan berjalan. Ya, akan berjalan. Tinggal kita connect aja. Ya. Name-nya hotspot 1, nama servernya adalah hotspot 1, interface-nya di WLAN 1, address pool-nya, DHCP-nya namanya hspool 1, profile-nya hsprop 1. Profile ini nanti ada di tab sini, server profile, seperti ini. Nah, ini ada muncul hsprop 1 dengan DNS-nya adalah hotspotmikrotik.id. Nah, ini kita buka seperti ini. Nah, dibuka. Kemudian di sini di tab general dibiarin aja seperti ini. Nah, jadi nanti kita bisa mengakses halaman login ini dengan menggunakan IP address 10.10.10.1 atau menggunakan DNS tadi hotspotmikrotik.id. Nah, itu aturannya di sini, pengaturannya. Kemudian yang mau kita atur adalah di loginnya. Nah, di loginnya ini kalau saya usahakan setiap orang yang login, kemudian dia nanti putus ke jaringan gitu ya. Kemudian nanti misalnya beberapa menit kemudian dia mau coba connect lagi. Nah, dia harus
login kembali lagi gitu ya. Artinya setiap dia mau pakai jaringan ya dia harus login gitu ya. Makanya nanti di sini pengaturannya adalah ini dicentang sama ini biasanya dicentang juga. Kemudian cookiesnya ini nanti dihilangkan seperti ini. Nah, kayak gitu dia. Nah, jadi kalau kalau ini dicentang, nah biasanya ini kalau dicentang temannya ini adalah ini make cookies. Nah, ini kalau dicentang seperti ini, maka nanti dia sekali pakai login gitu ya, sudah login, kemudian dia disconnect, misalnya dia tidak pakai, nanti selang beberapa jam dia connect lagi, maka begitu dia connect, dia tidak perlu memasukkan login dan password karena datanya cookiesnya itu tersimpan. Nah, tersimpan di browser sama di Mac-nya. Jadi dia nggak perlu lagi ngasih masuk user dan password. Nah, kalau mau begitu, ini dicentang. Tapi kalau saya untuk keamanan, mending setiap dia mau connect, dia harus login, biar lebih aman. Makanya ini saya matikan saja, seperti ini. Ya, ini saya matikan. Ada yang baru gabung lagi kayaknya. Oke. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi ada perbedaan di login ini, kalau ini dicentang, dia harus ngapain, kalau tidak dicentang, harus ngapain. Jadi di profilnya cukup seperti itu, kemudian di apply lagi, kemudian di oke lagi. Pengaturannya sudah tersimpan. Kemudian di user, nah di user ini kita harus login dulu sebagai admin dan admin gitu ya. Kemudian kalau mau buat password tuh mau buat user baru gitu ya. Mau buat user baru itu ada di tab user. Nah, di tab user ini nanti diklik tambah seperti ini. Nah, kemudian kita bisa membuat user baru. Servernya ini diganti hotspot 1 karena tadi kita buat namanya adalah hotspot 1 ya. Di sini namanya adalah hotspot 1. Ya, hotspot 1. Nah, kemudian name-nya, nah ini name-nya bebas. Name ini adalah username. Nah, biasanya kadang-kadang eh, di kampus-kampus di mana gitu ya, itu menggunakan hotspotnya itu pakai ini. Kayak gini contohnya. Ntar saya kecilin dulu ya. Nah, biasanya Microtek kampus gitu ya. Biasanya kayak gini. Nah, kita searching dulu. Nah, biasanya kayak gini nih. Di kampus-kampus tertentu, teman-teman kalau lihat itu biasanya eh, begitu dia connect jaringan, nah ini ada hotspot loginnya. Nah, biasanya loginnya menggunakan NIM. Nah, terus dikasih passwordnya apa? Jadi pakai NIM gitu ya, 1950 berapa bla 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 berapa baru bisa masuk ngakses ke jaringan kampusnya. Nah, kalau mau kita buat seperti itu bisa name-nya ini kita ganti aja dengan NIM gitu ya. Misalnya 1930.001. Nah, kayak gitu. Passwordnya misalnya passwordnya 30.001. Nggak kelihatan passwordnya ya. Nah, kayak gini. Passwordnya bebas. Mau berapa digit bebas gitu ya. Kemudian di apply. Nah, nanti otomatis akan terbuat user baru dengan NIM dengan user 1930.001. Addressnya sama MAC ini sebetulnya tidak perlu kita isi, dinamik saja. Karena kalau misalnya untuk jaringan kampus kan kita tidak tentu, ada yang mahasiswa yang connect, ada yang tidak connect gitu ya. Ada pengguna, kadang tidak ada. Tapi kalau untuk jaringan kantor, untuk karyawan gitu ya, nah biasanya dikasih IP address. Nah, kayak gitu supaya jadi identitas sama MAC. Dia oke seperti ini. Terus kalau mau nambah lagi misalnya seperti ini sama 19 30.002 misalnya kayak gitu, passwordnya adalah 30.002 misalnya kayak gitu ya, kita tentukan di play di oke. Nah, sekarang sudah ada 3 user. Nah, contohnya 3 user lah ya. Ada yang baru connect lagi kayaknya nih. Mana? Tidak ada. Oke. Nah, user sudah. Sekarang kita coba user profilnya tidak perlu disetting. Aktifnya belum ada. Artinya belum ada yang menggunakan si hotspotnya. Ada yang mau connect tapi tidak bisa katanya. Bentar ya, tunggu ya. Tunggu sebentar.
Saya balas WA-nya orang mahasiswa ada yang katanya mau connect teman kalian. Nah, itu sudah ada loh bunyi-bunyi tuh. Izinkan ya. Oke, sudah. Ini di aktif sini akan tampil pengguna-pengguna yang menggunakan hotspot gitu ya. Nah, di sini saat ini belum ada karena memang belum digunakan. Kemudian di host ini sama, ini komputer, gadget atau perangkat yang digunakan di sini akan tampil ya. Nanti kita coba. Nanti sebetulnya ini masih ada panjang lagi gitu ya. Kalau sempat kita bahas nanti kita bahas. Nah, hotspot sudah, tinggal kita coba. Tapi sebelum kita coba, kita aktifkan dulu internet di mikrotiknya. Ya, saat ini mikrotiknya belum terhubung ke internet. Eh, ping. Saat ini mikrotiknya belum terhubung ke internet, gitu ya. Jadi kita harus aktifkan dulu internetnya. Ini juga sudah kita bahas minggu lalu di pertemuan lalu cara memberikan internet pada mikrotik. Saat ini saya menggunakan jaringan internetnya di mikrotik saya berbasis modem, yaitu modem USB. Nah, karena saya menggunakan modem USB, otomatis interface yang saya gunakan adalah interface USB juga. Jadi bukan Ether 1. Jadi kalau Ether 1 ini dari modem kayak IndiHome gitu ya, tapi karena saya pakai modenya USB, nanti USB itu akan terdeteksi menjadi LTE. Ya, jadi LTE dia. Ini statusnya running ya. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat akses internet saya sudah ada. Nah, kita coba ya. Kita coba. Kalau saya terputus berarti kalau saya terputus dari Google Meet-nya berarti saya belum login ke Mikrotik ya. Nah, ini kita seperti ini. Saya klik connect ya. Saya klik connect. Nanti sebentar akan terputus. Nanti saya screenshot saja. Aduh, apa lagi masalahnya? Astaga.
Cek cek. Sorry, tadi terputus. Aduh, mana tadi? Sorry, terputus tadi. Menjadi lambat. Cek 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 tes 1 2 3. Cek cek. Sorry, terputus tadi ya. Berangkat terhubung. Oke, ntar. Ini IP-nya sudah 10.10. Saya connect dulu. Oke, layar saya sudah terbagi lagi ya. Layar saya sudah terbagi. Eh, Tadi terputus saya. Kemudian saya lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan pembahasannya tadi sampai di hotspotnya. Kita mau coba gitu ya. Kita mau coba. Sebentar. Saya terputus dari Winbox. Belum ada IP-nya. Oke, sudah ya. Saya terhubung kembali. Sorry tadi terputus. Ada satu yang lupa. 10 sudah. 10. Bentar ya. Assalamualaikum Pak, maaf Pak lambat, baru pulang kerja saya Pak. Oke, nggak apa-apa. Bentar, kita coba dulu ya. Sampai mana tadi ya? Lupa sudah saya. Saya tadi di hotspot sini ya. Ini sudah hotspotnya. HS Prop 1, HS Pool 1, HS Pool 1 itu X10. Oke. Oke. Kita coba, ini hotspotnya sudah jalan. Kita coba langsung implementasi gitu ya. Kita coba implementasi. Spot MikroTik, user profile. Oke. Ntar ya, saya connect dulu ke WiFi-nya ya. Saya coba connect ke WiFi.
tes. Oke, tes. Ini agak susah ya, soalnya kalau mau ngetes maka saya harus putus lagi ke jaringan. Jadi ini agak repot nih. Oke, ini agak repot. Ini Ntar kita coba ulang ya. Servernya sepertinya tidak jalan. Ini saya remove dulu. Ini saya remove dulu. Usernya saya remove dulu seperti ini. User profilnya juga tidak ada. Saya coba buat ulang ya. Coba buat ulang. WLAN hotspotnya sudah 1/24. Saya ganti aja lah 192.168.1.1/24. Saya ganti dulu ya. Soalnya kayaknya ada tabrakan IP nih. Saya oke. IP DHCP client tadi sudah. Oke, saya coba buat ulang ya hotspotnya. WLAN 1 hotspot di next. Mesh square di next. Ini address poolnya di next. DNS-nya di next. DNS name-nya tadi hotspot. Saya kasih gini aja, permai.net. Saya ganti DNS-nya hotspot permai.net. Oke. Mana nih tadi? Kemudian di next, satu pilot IP pool mxsys. Ada yang trouble apa nih? Ini trouble. Setup pilot katanya gagal. Nah, ntar ya. Saya cancel dulu, berarti masih ada settingan nih. IP pool. Oke, saya next ulang. WLAN seperti ini. Non DNS hotspot permai di next. Sukses. Sudah sukses. Usernya masih ini tadi ini hilangkan. Apply di OK. Cookiesnya hilang gitu ya. Kemudian usernya sudah tidak ada. Saya coba dulu ya. Kita coba dulu. Saya ganti jaringannya pakai jaringan WiFi. Nah, saya coba. Kalau saya terkonek sebentar, mohon ditunggu ya. Oke, sudah terhubung lagi saya. Hotspot permai.net. Oke, saya sudah menggunakan jaringan hotspot Mikrotik. Ini teman-teman bisa lihat. Ini statusnya sudah connected. Kalau kita mau ngecek jaringan kita itu ada di browser, kita ketikkan DNS yang tadi, yaitu hotspotpermai.net. Kita taruh di sini, kita paste. Nanti otomatis dia akan ngecek ini, welcome admin. IP saya saat ini adalah 192.168.1.253. Nah, tadi sebelum saya bisa internetan, saya harus login dulu di sini. Ya, saya kasih lihat screenshotnya aja yang barusan saya screenshot gitu ya. Ini tadi saya akses otomatis ini browsernya terbuka di IE Internet Explorer gitu ya. Hotspot permai.net. Kemudian kita diminta untuk memasukkan
username dan password, yaitu tadi si admin dan admin 123. Nah, ini dia, gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia di sini dulu masukin user dan password, kemudian baru apa namanya nih? Kita bisa internetan. Jadi kalau kita tidak masukkan username dan password, maka kita tidak bisa di internetan. Saya pun juga tidak bisa nanti mengakses Winbox-nya. Jadi Winbox-nya otomatis terkunci. Kita harus memasukkan dulu autentikasinya. Nah, kayak gitu dia contohnya. Nah, kebetulan yang saya gunakan untuk login pack-nya hotspot ini sudah saya modif, makanya tampilannya seperti ini. Nah, kalau yang standar, tampilan login Mikrotik itu yang seperti ini. Ini yang standar tadi. Yang standar, ya. Nah, yang standar itu yang seperti ini, login pack-nya. Nah, ternyata login pack-nya di Mikrotik ini bisa kita modifikasi, gitu ya. Bisa kita modifikasi sehingga tampilannya tidak sesederhana ini, ya. Kalau saya modifikasi jadi seperti ini, ya. Nah, kebanyakan kadang kalau di jaringan publik itu mereka memodifikasinya seperti ini. Nah, jadi nanti hotspot ini pengembangannya adalah ke sistem voucher. Jadi kita bisa buat apa namanya ya, koneksi dengan sistem voucher gitu ya. Jadi sistem voucher itu kita bisa, kalau teman-teman lihat sini, kalau saya gedein, bisa nggak gede? Nah, ini sistem voucher, ada yang gambar gede nggak nih? Nah, ini kayak gini, kelihatan gede nggak nih? Open new tab, open image in new tab, kecil-kecil semua ya gambarnya. Nah, ini kayak gini. Nah, jadi pengembangan dari hotspot Mikrotik itu nanti kita bisa buat sistem voucher seperti ini. Jadi login pack-nya, halaman loginnya yang standar kayak gini, itu bisa kita ganti menjadi seperti ini. Nanti kita bisa modif gitu ya. Nah, nanti pengembangannya kita bisa masukkan sistem loginnya pakai kode voucher, bisa pakai dibuat free trial pun, uji coba pun bisa, dibuat kayak kayak paket data gitu ya, aktif 1 hari, aktif 3 hari, aktif 1 bulan gitu ya. Nah, ini contohnya aktif 1 hari, harganya 5.000, bisa kita jual gitu ya, bisa kita jual harganya 5.000. Nah, bagusnya ini misalnya contohnya tanpa kuota, berarti tanpa kuota tuh unlimited. Jadi bebas, ini enak nih kalau pakai download gitu ya. Nah, macam-macam gitu ya. Nah, kita bisa buat seperti ini. Paket 3 jam 1.500, 7 hari 10.000, bulanan 25.000 kayak gitu ya. Nah, pengembangannya nanti kita coba nanti seperti ini. Jadi dasarnya yaitu di sini, di hotspot ini. Ya. Jadi settingannya cukup mudah. Jadi kalau saya mau buat user, saya tambah usernya seperti ini. Kayak tadi ya, saya ulangin. Server hotspot. Tadi misalnya NIM-nya berapa? 19.30.001, passwordnya 30.001. Saya apply. Saya oke seperti ini. Saya coba login ulang. Ini saya log off. Kalau saya log off, otomatis saya terputus ke internet gitu ya. Saya putus dulu. Log off. Saya login ulang. 19.30.01, 30.01. Oke, saya terkoneksi lagi. Nah, sekarang status saya, kalau saya ketik tadi satu hotspot permai.net, ini ada DNS-nya tadi ya, nama DNS-nya tadi. Nah, sekarang saya login sebagai 19.30.001 yang barusan tadi saya buat di sini 19.30.001 ya, ini. Ini saya waktu login tadi, saya masukkan yang ini 19.30.001, passwordnya 30.001 gitu ya. Otomatis dia nanti ke sini diarahkan ke internet gitu ya, diarahkan ke internet. Nah,
dari sini kita bisa lihat siapa-siapa user yang aktif gitu ya. Itu cara ngeliat user yang aktif itu ada di tab aktif seperti ini. Nah, nanti ketahuan nih usernya siapa, user 1930001. Nah, gitu ya. Nah, ini dia sudah menggunakan berapa paket data nih, seperti itu gitu ya. Ini bukan paket datanya sih, tapi kecepatannya. Nah, kemudian kalau di host ini ketahuan MAC address-nya dia. Dia MAC address-nya berapa. Nah, MAC address-nya berapa gitu ya. Aktif ini si usernya yang aktif ya. Aktif. Nah, teman-teman lihat di sini saya sudah bisa internetan pakai jaringan hotspot seperti itu. Jadi settingannya cukup mudah ya. Kemudian saya coba seperti ini. Saya coba tes bandwidth ya. Nah, saya coba tes bandwidth. Jaringan sepertinya agak lemot ya. Jaringan sepertinya agak lemot. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang hotspotnya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang hotspotnya. Silakan melalui chat atau aktifkan mikrofonnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, saya teruskan materinya. Ada? Ada atau tidak ada? Oke, ini teman-teman bisa lihat kecepatan internet saya itu sekitar 10 sampai 11 Mbps saat ini. Nah, ini kalau penggunanya hotspotnya pengguna WiFi kita cuma satu orang, aman ya, 13 Mbps digunakan sendiri. Gimana kalau misalnya penggunanya dalam satu rumah itu ada 5 orang, gitu ya. 5 orang kalau kecepatannya sekitar 10 Mbps, satu orang mendownload, maka bandwidth akan tersedot ke dia semua. Kemudian yang 4 ini pasti akan lelet. Apalagi kalau ngakses internetnya pada saat bersamaan. Makanya itu perlu kita bandwidth-nya ini perlu kita manajemen. Manajemen ini artinya kita atur sehingga setiap orang yang terkoneksi mendapatkan kira-kira bandwidth yang rata lah gitu ya, adil gitu ya. Bisa kita buat seperti itu. Nah, di pembahasan selanjutnya setelah hotspot itu biasanya dihubungkan dengan pembagian bandwidth. Jadi siapa yang terkoneksi dikasih bandwidth berapa gitu ya. Nah, karena tidak ada yang bertanya, oh ini ada yang bertanya, apabila mikrotiknya tidak punya WLAN. Kalau mikrotiknya tidak punya WLAN, maka otomatis hotspotnya tidak bisa diaktifkan. Itu intinya. Jadi kalau mau aktifin hotspot, maka harus punya WLAN, access point. Nah, saat ini produk-produk mikrotik router bootnya itu semuanya pasti ada access point-nya. Gitu ya. Ada beberapa yang tidak ada gitu ya, tidak ada gitu ya. Tapi kalau mau diadakan bisa. Caranya kita beli access point eksternal. Ya. Kita beli access point eksternal. Nanti access point eksternal itu dihubungkan ke mikrotik pakai kabel jaringan. Dikasih IP yang satu kelas. Misalnya tadi kita pakai IP berapa nih? IP 192.168. Nah, nanti di access point-nya gitu ya, kita beli access point aja kayak gini. Kita beli access point. Nah, kayak gini kita beli gitu ya. Nah, kita carilah mau pakai access point yang mana. Ya. Nah, misalnya mau pakai rata-rata kalau di kampus pakai yang begini TP-Link gitu ya. Jangan pakai extender ya. Extender itu berarti menguatkan. Cari yang access point seperti ini, yang modelnya access point. Kemudian ini kan ada pengaturannya. Nah, ini nanti diatur dulu. Aturnya cuma satu saja, dikasih IP. IP-nya tentunya IP-nya harus sama dengan IP satu jaringan dengan IP mikrotik supaya dia bisa di-remote dari wireless ini gitu ya. Jadi otomatis nanti di sini muncul
Kalau kita pasang ini pakai kabel jaringan dihubungkan ke router mikrotik, otomatis di sini nanti muncul. Gitu ya. Ini biasanya kalau kita pakai AP eksternal. Sangat disarankan kalau kita ngaktifin hotspot itu pakai AP eksternal. Eksternal itu yang kayak gini. Merek beda boleh silakan, tapi yang modelnya AP tipe eksternal. Kenapa? Karena tidak disarankan pakai bawaan. Ini pakai bawaan. Nah, ini sebetulnya tidak disarankan. Karena ini bikin mikrotik cepat panas, gitu ya. Cepat panas juga jaringannya nanti tidak stabil jadinya, gitu ya. Jadi sangat disarankan kalau pakai access point cari yang kayak gini. Biasanya yang murah itu yang tenda, merek tenda. Nah, ini tenda yang kayak gini. Yang di kampus sekarang pakai yang begini tenda, atau mau pakai yang outdoor. Yang outdoor ini bisa sampai 200 meter. Yang outdoor ini bisa sampai 200 meter. Jadi agak jauh. Jadi ini taruh di luar rumah. Nah, ini sekitar 200 meter sekelilingnya ini bisa mengakses. Ya, pakai yang outdoor. Nah, kayak gitu dia. Ya, sangat disarankan pakai yang eksternal. Dikasih eksternal, disetting IP-nya sama dengan yang satu jaringan dengan siapa si mikrotiknya, baru di remote. Ya, di remote-nya dari mikrotik. Caranya sama seperti ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Itu ya, Denny ya. Pertanyaannya cukup bagus. Jadi, ini sebagai contoh saya pakai bawaan. Padahal kalau pakai bawaan ini tidak direkomendasikan. Itu intinya itu. Tidak direkomendasikan. Oke ya. Saya lanjut dulu. Jadi kita tadi sampai bandwidth. Jadi bagaimana caranya kalau misalnya standar IndiHome sekarang itu paling kecil itu 10 Mbps. Nah, 10 Mbps ini kalau dipakai 5 orang, taruhlah 5 orang yang gunakan, berarti harus kita bagi menjadi 2 Mbps, 2 Mbps gitu ya. Intinya kayak gitu. Supaya adil. Mau dia download, ya kecepatannya tetap dibatasi. Ini kalau saya pakai sendiri, woi, kencang ini gitu ya. Cuma kan harus dibagi gitu ya. Cara baginya kita gunakan yang paling mudah, yaitu istilahnya kalau di mikrotik, istilahnya yaitu QoS atau Quality of Service. Nah, ini biasanya kalau di mikrotik QoS-nya ini disebut biasanya QU. Nah, kayak gini. Kue-kue. Nah, QU ini diatur ada di menu QU seperti ini. Nah, ini. Ya, QU. Jadi ini yang akan memanajemen bandwidth di mikrotik. Nah, seperti ini. Yang akan kita gunakan adalah yang simple. Jadi di sini ada dua jenis, ada simple, ada QU3. Nah, yang kita gunakan simple QU saja dulu, yang paling mudah, ya. Lebih mudah dipahami dia gitu ya. Oke, cara baginya kayak gini. Pertama, tentunya kita klik tambah seperti ini. Bentar, ini saya kecilin dulu. Oke. Perlu teman-teman ketahui, begitu hotspot aktif, maka hotspot akan mengaktifkan fitur QU bandwidth, di mana bandwidth management itu nanti targetnya WLAN hotspot, kemudian bandwidthnya akan dikasih unlimited. Unlimited ini tanpa batas berarti. Ya, jadi maksimal gitu ya, maksimal. Nah, tapi harus kita atur setiap user mau kita bagi gitu ya. Caranya klik tambah seperti ini. Kemudian QU-nya kita ganti name-nya. Name ini opsional, mau diganti mau enggak sebetulnya nggak apa-apa. Tapi kalau biasanya untuk jaringan kayak di kantor, di kampus gitu ya, itu QU-nya kita kasih berdasarkan nama dosennya. Jadi biar kita bisa tahu si dosen ini dapat bandwidth berapa. Misalnya QU-nya saya kasih nama kayak gini. QU Dennis gitu ya. Nah, artinya ini bandwidth yang akan saya gunakan misalnya di kampus, misalnya kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah target.
Nah, targetnya ini otomatis IP address. Karena pribadi, gitu ya, karena untuk saya, berarti harus ditahu IP address-nya berapa. Saya menggunakan di sini dapat IP address, yaitu nih, 253. Nah, kalau pakai IP address, usahakan IP address ini adalah tipenya statik, jangan berubah-ubah. Karena nanti kalau berubah-ubah, begitu kalian login, kalian akan dapat IP yang lain lagi. Nah, kalau dapat IP yang lain, otomatis nanti bandwidth-nya kacau, terganggu gitu ya. Jadi ini harus biasanya dikasih statik dulu seperti ini, biar dia tetap, supaya nanti dikasih targetnya gini, 192, 168, 1253 seperti ini. Nah, kayak gitu. Jadi ini khusus saya. Ya, biasanya harus dikasih statik. Kemudian yang diatur di bandwidth itu adalah target upload dan target download, yaitu max limitnya berapa. Nah, max limit ini untuk upload biasanya dikasih besar aja sebetulnya nggak apa-apa. Biasanya saya pakai 1 mega kayak gini, atau mau dikasih 2 mega. Upload ini biasanya untuk keluar ya, kayak kita ngupload file ke YouTube atau ke Google Drive dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus biasanya yang paling rawan itu adalah target download. Nah, download ini yang perlu dibatasi. Jadi kalau teman-teman download, teman-teman streaming gitu ya, itu kecepatannya nggak nyedot semua ke kalian, ya artinya dibatasi. Misalnya saya batasi ya, jadi 1 MB seperti ini. Nah, saya jadikan 1 MB, saya apply. Jadi nanti kecepatan Mbps saya turun jadi 1 MB. Ya oke. Sudah jadi, namanya QDenis. Nah, ini pentingnya tadi name, supaya kita bisa tahu nanti ini QU untuk siapa gitu ya. Nah, kita tes lagi. Saya go. Saya tes bandwidth ya. Saya tes bandwidth. Kita tunggu sebentar. Biar kita lihat berapa bandwidth yang didapat. Harusnya 1 Mbps untuk download. Nah, ini sudah mulai. Kita cek. Wah, jebol. Jebol ya. Dapat sampai 11 Mbps. Oh, ini kalau saya pakai sendirian, woi, kenyang saya nih. Nah, 11 Mbps jebol ya. Uploadnya pun berarti jebol nih. Nah, uploadnya juga jebol. Harusnya uploadnya tadi, kalau kita lihat uploadnya harusnya 2 MB. Ini sudah jebol. Sudah 2 lebih. Oke. Nah, kenapa jebol? Karena sistem di QU itu adalah mengeksekusi dari atas ke bawah. Jadi kalau ada lagi di bawahnya dieksekusi. Jadi ternyata di atas ini sudah dikasih lihat bahwa WLAN hotspot itu unlimited. Makanya saya sebagai jaringan saya kan berada di WLAN hotspot 1 ya, WLAN ini. Makanya dikasih unlimited. Nah, kalau mau dibatasi maka hotspot ini taruh di bawah seperti ini. Jadi ini bisa digeser. Yang mana yang penting itu yang kita prioritaskan di atas. Jadi misalnya si QU saya ini saya naikkan ke atas dengan cara diklik geser seperti ini. Atau ini ditaruh di bawah. Bentar, kok nggak mau turunin? Oh, belum di-apply ya? Belum di-apply di oke tadi. Oh, ini nggak mau digeser nih, kenapa nih? Bentar ya. Wow, 10 Mbps. Atau ini saya aduh, nggak bisa digeser ya. Ini harusnya bisa digeser. Ntar saya close dulu ya. Saya disconnect dulu. Saya coba login ulang. Ntar. Saya coba login ulang. IP, QU. Simple QU ini tadi ada 2. Kita taruh di atas. Oh, ini sudah bisa digeser ya. Tadi nggak tahu kenapa nggak bisa digeser. Ini digeser ke atas. Kita prioritaskan taruh di atas seperti ini. Nah, jadi si hotspot tadi sekarang letaknya di bawah. Nah, saya punya sudah ada di atas, gitu ya. Nah, kita coba. Kita go lagi. Jadi sistemnya di QU itu seperti itu. Dia mengeksekusi dari atas ke bawah. Jadi
Mana yang mau diprioritaskan itu taruh di atas. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini statusnya kuning. Kuning ini berarti sudah muncul peringatan bahwa bandwidth-nya hampir penuh. Kalau hijau itu berarti aman. Hijau berarti aman. Kalau kuning mau penuh atau biasanya ini berubah jadi warna merah. Nah, kalau merah itu sudah max. Max itu artinya sudah mendekati target yang kita setting tadi, yaitu 2 dan 1. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah mulai jalan. Sudah mulai. Apakah dia akan tembus 1 Mbps gitu ya. Statusnya sudah merah. Artinya ini sudah penuh. Sudah penuh, sudah penuh. Sudah merah dia. Nah, apakah dia bisa, ternyata dia tidak bisa melebihi 1 Mbps yang telah kita atur. Nah, jadi berarti pengaturan QU-nya, bandwidth-nya ini sudah betul. Ini sudah kuning ya. Nah, kalau mau ditambah lagi, mau dirubah, misalnya saya ganti karena kekecilan gitu ya. 1 Mbps itu kurang banyak gitu ya, kecilan. Diganti aja kayak gini. Jadi 2 Mbps. Maksimal di sini di setting 10 Mbps. Habis 10 habis itu unlimited ya, dia play. Nah, jadi 2 Mbps. Nah, ini 0,7 sekarang kita coba lagi. Oke, kita tunggu ya nanti. Nah, ini pengaturannya untuk satu-satu gitu ya, satu-satu. Biasanya kalau di kantor ini sangat cocok digunakan kayak gini. Terus gimana kalau misalnya kayak jaringan kayak di kafe? Di kafe itu kan kita nggak tahu tamunya datang bergantian atau di hotel gitu ya. Karena tidak tetap ini siapa, ini siapa, ini siapa, dia begitu connect. Nah, tetap juga harus kita bagi gitu ya. Nah, kalau untuk kasus di hotel itu kalau gini sebutnya tidak cocok gitu ya. Misalnya kita ganti ini kita tunggu ya 2 Mbps ya. Kita lihat 2 Mbps apakah jebol. Nah, ini sudah nyentuh ke 1 tapi tidak bisa naik ke 2. Nah, berarti bandwidth-nya tadi sudah bekerja di bawah 2 Mbps ya. Nah, kalau untuk kantor ini cocok karena targetnya adalah IP. Terus gimana kalau IP-nya mau ditambah? Selain IP 253 bisa enggak? Boleh. Cara nambahnya cukup diklik seperti ini. Diklik bawah, mau dikasih IP berapa lagi? Misalnya si IP 168.1.252 itu sama. Nah, kalau begini nanti IP 252 sama 253 dapat 2 Mbps. Ditambah lagi boleh. Nah, kayak gini boleh. Nah, kayak gini boleh. 251 ya. Jadi ditambah boleh. Nah, kayak gitu. Biasanya untuk kantor seperti ini. Oke. Nah, ini untuk kantor, tapi kalau misalnya kayak untuk di kafe-kafe atau di hotel, untuk tamu, ini tidak cocok karena di tamu atau hotel itu kan orangnya tidak tetap gitu ya. Kalau di kantor ini kan tetap pegawai. Nah, kalau di hotel atau di kafe, mending kita kasih begini. Misalnya QU untuk tamu gitu ya. Nah, QU untuk tamu. Nah, mending kita kasih gini. IP-nya boleh seperti ini. Jadi targetnya selain IP bisa berdasarkan subnet. Jadi kita isi kayak gini, 0/24. Artinya semua IP, semua pengguna jaringan yang ada di jaringan ini, itu pasti akan mendapatkan max limitnya adalah 2 MB dan target downloadnya tetap 2 MB. Atau mau dikecilin 1 MB. Nah, kalau begini, ini berdasarkan subnet. Ya, berdasarkan subnet. Kalau berdasarkan subnet, itu begini dia. Gitu ya. Dikasih IP 1.0/24. Nah, ini subnettingnya itu yang ini. Jadi semuanya akan mendapat IP 2 mega, bukan dapatkan IP, dapatkan bandwidth 2 mega dan 1 mega. Kayak gini. Dia play, dia oke. Nah, selesai dia, gitu ya. Jadi semuanya IP dapat ini, bandwidth ini. Itu berdasarkan subnetting. Nah, satu lagi yang paling kalau mau lebih cepat lagi, gitu ya. Selain pakai subnetting, pakai interface.
Jadi targetnya langsung ditembak ke interface. Nah, misalnya kayak gini. Tadi akses pointnya, hotspotnya terpasang di mana? Di WLAN 1. Nah, cari WLAN 1 seperti ini, WLAN 1 hotspot, diklik seperti ini. Jadi ini interface-nya dipilih. Nah, kalau sudah begini, maka semua pengguna hotspot akan terlimit menjadi 1 mega rata. Oke. Jadi setiap yang menggunakan hotspot akan terlimit menjadi 1 mega. Jadi kecepatannya ini. Nah, jadi kalau seperti ini kita bisa ngatur walaupun penggunanya banyak, asalkan bandwidth yang kita gunakan besar, misalnya 20 Mbps atau kadang ada paket yang 50 Mbps gitu ya. Nah, penggunanya banyak, ya dikasih begini saja, nanti dia adil gitu ya. Mau dia mendownload, mau dia streaming, dia tetap akan mendapatkan 1 mega. Ya, jadi targetnya bisa pakai interface, bisa pakai subnetting, titik 0/24, bisa pakai apa tadi satunya? IP. Nah, kayak gitu. Ntar, ini saya kasih tamu aja ya. Saya kasih tamu, saya taruh gini, WLAN hotspot, saya play. Oke. Saya buat Q1, Q Dennis. 53 apply. Tuh, unlimited ya. Ini biasanya kalau yang pakai unlimited ini biasanya agak curang sedikit nih, biasanya administratornya. Jadi kalau dia dikasihnya unlimited ya, tapi kalau yang lain dikasihnya dibatasinya. Bahkan ada yang kadang kalau dia sudah statusnya merah-merah kayak gini, penggunanya sudah merah-merah, nah biasanya downloadnya dikecilin lagi, nah, biar jadi lambat, gitu ya. Nah biasa kayak gitu. Jadi tergantung dari si adminnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Absensinya, absensinya masih bisa. Silakan kalau mau absensi. Kayaknya dari tadi sudah bisa absensi sih. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sambil ada yang mau ditanyakan. Oh sudah ada. Absensinya jangan lupa ya, absensinya. Absen dulu, absen dulu. Absen dulu sambil absen. Absen ya, absen. Saya minta waktu 5 menit lagi untuk penjelasan terakhir. Silakan sambil absen, saya minta waktu 5 menit untuk pembahasan terakhir. Jadi di bandwidth ini ada lagi satu hal penting di bandwidth gitu ya. Bentar, tunggu ya. Saya kasih lihat dulu demonstrasinya. Bentar ya. Bentar. Bentar ya. Jaringan kayaknya agak lemot ini. Atau saya terlimit. Saya kayaknya terlimit ini. Oke, bentar ya, tunggu bentar. Ada yang mau saya kasih lihat terkait masalah bandwidth gitu ya. Karena jangan sampai kita atur bandwidth jadi nanti jadi masalah di jaringan kita. Mana tadi? Oke, di sini. Jadi ada ilustrasi seperti ini. Bentar ya, saya kasih lihat dulu.
Oh ini sorry, ini awan. Oke, ini awan artinya ini internet. Ini contoh. Contoh. Terus ada router kita. Router ini mikrotik gitu ya. Mikrotik. Nah, kemudian mikrotik ini contoh aja. Saya kasih lihat dulu contohnya. Saya gambar dulu ya. Bentar ya, saya kasih lihat contohnya. Misalnya kayak gini. Oke. Nanti ada mana nih? Akses point, akses point. Akses point 1, akses point 2, akses point 3. Ini contoh aja ilustrasi, saya kasih lihat. Terus kemudian nanti ada komputer, ini laptop terkoneksi ke akses point gitu ya. Nah, ini sama komputer gitu ya. Ini sama misalnya ini ada di ruang 1. Oke, ini ada di ruang 2. Ini ada di ruang 3. Ini ada di ruang 4. Nah, misalnya kayak gini ya. Nah, misalnya kayak gini. Nah, misal ada ilustrasi kayak gini. Ada di gedung A, ada di gedung B, ya. Gedung A, gedung B. Tapi gedung A sama gedung B ini anggap nanti ntar satu. Lupa ada server satu. Servernya ada di gedung A gitu ya. Ada di gedung A. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini dia. Ini nanti semuanya terkoneksi ke internet. Ini ada akses point di ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Semuanya terhubung ke internet. Nah, ini kalau kita atur bandwidth seperti ini, kita atur bandwidth seperti ini, kita kita batasi 1 mega gitu ya. 1 mega untuk usernya. Untuk ini juga sama targetnya misalnya ini dikasih 1 mega. Ini akan menyebabkan teman-teman menyebabkan perlu tahu kalau si laptop ini yang ada di ruang 4 mencoba mengakses ke server yang ada di gedung A. Ini kan gedung B nih. Kan lompatnya ke sini dulu, baru ke sini, baru ke sini. Harusnya begitu. Nah, itu kan jaringan lokal. Tapi kalau kita setting seperti ini, maka sebetulnya dia itu harus ke internet dulu, ke internet dulu, ke internet dulu sini, baru mengakses ke servernya. Nah, ini akan memakan waktu yang lama. Kemudian bandwidth-nya yang paling penting bandwidth-nya akan kecil. Padahal ini jaringannya lokal. Jadi ini saya kasih gini aja. Padahal ini jaringannya lokal, ya, jaringannya lokal. Tapi kok aksesnya lambat. Padahal kita mau ngakses ke server saja, gitu ya. Padahal kita mau ngakses ke server saja di gedung A, tapi kok lambat. Padahal ini jaringan lokal. Nah, itu ada kemungkinan bandwidth-nya, pengaturan bandwidth-nya yang cukup seperti ini gitu ya, itu masih agak bermasalah sebetulnya. Nah, kalau mau diamankan seperti ini, jaringan lokalnya, mending dia dikasih seperti ini. Contohnya, simple QU-nya. Misalnya dikasih nama QU lokal gitu ya. Seperti ini. Nah, dia dikasih kayak gini. Targetnya adalah IP jaringan Ether berapa gitu ya. Jadi misalnya ini terpasang di sorry. Ntar, saya tombol delete dulu. Nah, kayak gini. Kayak gini dia harusnya. Nah, ini Ether, anggaplah ini Ether 1, ini Ether 2 gitu ya. Sorry, Ether 2, Ether 3 gitu ya. Nah, ini dari gedung B adalah Ether 3. Nah, jadi lebih baik dia tuh dikasih gini, Ether 3. Kemudian targetnya Ether 3 itu yaitu di sini. Di laptop, di komputer jaringan gedung B. Nanti destination-nya kita ganti ke Ether 2 seperti ini. Nah,
Jadi ada destination yaitu jadi maksudnya adalah dari gedung B ke gedung A. Berlaku sebaliknya dari gedung A ke gedung B. Jadi sebetulnya kita mau mengakses jaringan lokal ini, entah itu ke server sama komputer lain. Nah, kalau dia jaringan lokal seperti ini, nah kita kasih aja gede-gede gitu ya. Misalnya 10M plus 10M. Jadi targetnya kalau jaringan lokal itu kita kasih besar seperti ini. Nah, kita kasih besar saja. Nah, tapi ini diletakkan di atas seperti ini. Nah, supaya apa? Misal kalau kita ngakses dari laptop A mau ke server, yaitu bandwidth-nya besar. Atau misalnya dari laptop ruangan 1 mau ke komputer di ruang 3, nah itu bandwidth-nya besar. Dia berlaku bolak-balik dua arah. Jadi dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Jadi target sama destination berlaku dua arah. Jadi dia bisa dibalik gitu ya. Nah, ini diletakkan di atas, dia jadi prioritas. Jadi kalau jaringan lokal dia cepat, tapi begitu dia ngakses ke jaringan luar atau internet, dia langsung dibagi menjadi seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang mau saya jelaskan supaya jangan sampai di jaringan lokal jadi lambat juga. Karena kalau lokal kan tidak ibaratnya tidak perlu internet. Oke, sampai sini seperti itu penjelasannya ya. Sampai ini seperti itu penjelasan, sudah absennya sampai sampai berapa nih? Sampai 21. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya panggil absensinya per orang? Silakan. Jadi materinya sampai situ untuk pembagian bandwidth-nya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini saya stop dulu, tadi saya rekam.